Sekarang nih ada ancaman yang serius ke warga yang berani mengkritik dan memprotes dengan nada keras di media sosial. Udah banyak orang yang bicara terbuka harus berurusan dengan polisi dan pengadilan. Yang dipakai untuk membungkam hak orang bicara adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang biasa digunakan adalah pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian. Karena batasan pencemaran nama baik itu bisa sangat lentur, pasal itu bisa digunakan begitu saja untuk membungkam hak orang bicara. Lihat aja nih kasus mutakhir yang terjadi di Kabupaten Bogor. Seorang pedagang pakaian dilaporkan dan ditahan polisi gara-gara memprotes Majelis Taklim Al-Bushro. Wahyu, nama pedagangnya. Dia tuh memprotes Majelis Taklim yang meminta jemaahnya untuk membeli produk hanya dari toko dan warung yang masuk dalam jaringan Majelis Taklim itu. Karena kebijakan itu, Wahyu kehilangan banyak pelanggan. Dia pun lantas membuat konten di medsos yang mengeluhkan kebijakan Majelis Taklim itu. Sialnya nih, pimpinan majelis membalas dengan melaporkan Wahyu ke polisi. Wahyu sebenarnya sudah minta maaf secara terbuka, tapi nggak mengurangi kemarahan majelis. Akibatnya, Wahyu sempat ditahan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Yang dilakukan Wahyu sebenarnya hal yang biasa saja dalam alam demokrasi. Kata-katanya mungkin memang agak pedas, tapi itu kan bukan berarti dia sedang berusaha mencemarkan nama baik majelis itu. Nah, apa yang terjadi dalam kasus Wahyu sering terjadi di Indonesia. Karena sebenarnya banyak pihak bergembira waktu tahun 2021, Presiden Jokowi memerintahkan revisi Undang-Undang ITE. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung disambut DPR. Selama 2 tahun, rencana revisi undang-undang itu terbengkalai. Baru pada tahun ini, rencana itu dilanjutkan sejak bulan Mei. Masalahnya, pembahasan revisi undang-undang itu tidak dilakukan secara terbuka. Dari Mei sampai 7 Juli 2023, Panitia Kerja RUU ITE sudah menggelar 12 kali rapat, tapi hanya 5 kali rapat yang diumumkan secara resmi di situs DPR. Bahkan, pembahasan revisi undang-undang bukan saja dilakukan secara tertutup, tapi juga tergesa-gesa dan mengabaikan masukan publik. Padahal ini kan menyangkut kemaslahatan banyak orang. Selama ini, Undang-Undang ITE sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Menurut sebuah LSM yang memberi perhatian pada kebebasan berbicara, SafeNet, sudah ada 500 warga Indonesia yang dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Bahkan, dalam jumlah kasus kriminalisasi hak berbicara terus meningkat. Pada tahun 2022 saja, tercatat 97 kasus kriminalisasi Undang-Undang ITE dengan 107 korban yang paling banyak melapor adalah institusi atau lembaga dengan jumlah 48 kasus. Pejabat publik 10 kasus dan warga 10 kasus. Sejak 2013, yang dikriminalisasi mencakup ibu rumah tangga, konsumen buruh, jurnalis, aktivis, akademisi, ada sejumlah LSM yang bergabung dalam upaya menolak pengesahan revisi Undang-Undang ITE, yaitu PPMN, Jaring.id, SafeNet, dan Paku ITE. Di dalam website mereka, semua bisa kena.jaring.id, ditampilkan beragam kasus pemidanaan warga dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Ada contoh-contoh lain yang menunjukkan begitu banyaknya warga yang menjadi korban. Misalnya, pada Februari 2023, seorang warga bernama Dian Patria dituntut 2,5 tahun penjara dan denda 750 juta. Karena dianggap mencemarkan nama baik saat menagih utang 25 juta rupiah lewat media sosial. Dian hendak menagih utang ke Bayu, pemirat Angkoro, pada November 2023. Dian bolak-balik mendatangi rumah Bayu tanpa hasil. Bayu selalu tidak ada di rumah. Merasa putus harapan, Dian menagih hutangnya di kolom komentar akun Facebook milik istri Bayu. Nah, karena merasa terhina, istri Bayu pun menuntut balik Dian dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Kemudian ada pula kasus pasangan Gina dan Alwi. Mereka tertipu kerjasama berkedok bisnis ekspor biji kopi. Karena laporan mereka ke polisi ini nggak kunjung ditanggapi, Gina mengunggah perkaranya ke Instagram. Bukannya uang kembali, Gina malah disomasi dan dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.
Ada lagi nih, aktivis nelayan Rusdianto yang dilaporkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara setelah berulang-ulang mengajukan banding sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Rusdianto adalah Ketua Divisi Advokasi Buruh Tani dan Nelayan di PP Muhammadiyah. Melalui akun Facebooknya, dia menyebut kebijakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ugal-ugalan. Dia juga menulis bahwa ada bau korupsi di kebijakannya. Gara-gara tulisan itu, dia dilaporkan ke polisi dan selama 4 tahun menjalani peradilan. Begitu juga seorang warga bernama Benny Edward. Harus masuk penjara selama 8 bulan cuma gara-gara menyampaikan kritik terhadap pembayaran pajak kendaraan melalui YouTube. Dia dianggap melanggar pasal pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE. Jadi memang banyak sekali kasus pemidanaan warga dengan menggunakan pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE yang dilahirkan pada tahun 2008 di tahun terakhir masa jabatan Presiden SBY. Seperti terlihat dalam namanya, undang-undang ini sebenarnya dibuat untuk mencegah terjadinya kejahatan di dunia internet, terutama yang terkait dengan soal bisnis dan transaksi elektronik. Tapi di saat-saat terakhir sebelum undang-undang itu disahkan, pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian dimasukkan, bahkan terkesan pasal-pasal soal pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian itu dipaksakan untuk masuk tanpa proses melalui diskusi yang matang. Tapi justru pasal-pasal yang dipaksakan masuk itulah yang akhirnya memakan banyak korban. Karena banyaknya kasus pemidanaan inilah Presiden Jokowi meminta revisi Undang-Undang ITE dalam 2 kali kesempatan. Pertama kali revisi dilakukan di tahun 2015, hanya setahun setelah Jokowi menduduki jabatan kepresidenan. Tapi ketika itu direvisi, yang dilakukan hanya bersifat permukaan. Misalnya saja dalam revisi Undang-Undang ITE 2016, lama penjara untuk kasus pencemaran nama baik diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Juga dikatakan bahwa pasal pencemaran nama baik adalah delik aduan, bukan delik umum. Ternyata revisi undang-undang pada 2016 itu tidak mengurangi gelombang pemidanaan warga. Setelah 2016, jumlah kasus pemidanaan warga dengan menggunakan Undang-Undang ITE malah meningkat. Karena itulah pada 2021, Presiden Jokowi meminta agar Undang-Undang ITE direvisi kembali. Ketika itu juga secara tegas, Jokowi mengatakan Undang-Undang ITE bisa direvisi apabila tidak memberi rasa keadilan di masyarakat. Kita berharap bahwa revisi Undang-Undang ITE kali ini benar-benar dapat melindungi hak warga untuk bicara. Untuk itu, proses revisi seharusnya dapat melibatkan partisipasi publik yang tinggi. Bila tidak, revisi undang-undang ini nggak akan banyak berarti. Dalam alam demokrasi, hak berbicara masyarakat harus dilindungi. Saya, Rizka Putri Abner, undur diri.